Hai Bunda, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur Bunda Channel. Di video kali ini Dapur Bunda ingin berbagi resep kue talam labu kuning. Kuenya lembut dan legit sekali loh Bun, dan juga kenyal-kenyal. Rasanya enak dan gurih, dan bisa sampai tahan 1 minggu di dalam kulkas ya Bun. Bunda mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja ke resepnya. Terlebih dahulu kita siapkan labunya dulu ya Bun. Di sini saya memakai seberat 300 gram. Kemudian bagian kulitnya ini kita buang. Setelah itu kita potong nih Bun kecil-kecil ya. Semua labunya sudah kita potong nih Bun kecil-kecil. Kemudian kita siapkan kukusan. Kalau rebusan air kukusannya ini sudah mendidih nih Bun, kemudian labunya ini kita kukus ya sampai matang dan empuk. Setelah dikukus nih Bun, labunya sudah matang dan empuk seperti ini. Kemudian kita diamkan dulu ya sampai hangat. Labunya udah hangat nih Bun, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang kosong ya. Setelah itu labu kuningnya mau saya hancurkan ya Bun sampai benar-benar hancur. Karena pembuatan kue talam labu kuningnya saya tidak menggunakan blender nih Bun, hanya menggunakan balon whisk. Jadi pastikan ya saat mengukus labunya itu harus benar-benar empuk dan lembut. Kemudian masukkan 200 gram gula halus. Kalau Bunda di rumah mau pakai gula pasir juga boleh ya. Setelah itu masukkan 100 gram tepung tapioka. Dan masukkan juga nih Bun 50 gram tepung beras. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Dan biar berbau wangi nih, nanti kue talamnya kita tambahkan sedikit vanilla essence ya Bun. Setelah itu semua bahannya kita aduk sampai tercampur rata Bun. Nah, semua adonannya sudah tercampur rata nih Bun, seperti ini. Kemudian kita masukkan santan ya. Masukkan 250 ml santan, kekentalannya sedang aja ya Bun. Masukkan santannya secara 2 tahap. Yang pertama ini saya mau masukkan dulu, kemudian sambil diaduk ya Bun sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata nih Bun, kemudian kita masukkan ya santannya lagi. Setelah itu aduk lagi deh tuh Bun sampai tercampur rata. Dan pastikan ya Bun untuk mengaduknya harus benar-benar tercampur rata biar tidak ada adonan tepung yang mengendap. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian adonan labu kuningnya ini kita saring ya Bun, biar kita pastikan benar-benar adonannya ini tidak ada tepung yang mengendap atau bergerindil. Nah, setelah disaring seperti ini saya mendapatkan 700 ml adonan labu kuning ya Bun. Kemudian kita sisihkan dulu nih adonannya. Untuk cetakannya nih di sini saya memakai cetakan mangkuk. Cetakan ini kita olesi tipis-tipis dengan minyak sayur ya Bun ke seluruh permukaan. Kemudian adonan kuningnya nih Bun kita masukkan setengah bagian dari adonan cup mangkoknya ya. Kalau Bunda mau pakai sendok makan ini setara dengan 3 sendok makan ya Bun. Adonannya sudah dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu kita siapkan panci kukusan nih Bun. Biarkan dulu sampai airnya mendidih seperti ini ya. Kemudian adonan yang pertama ini kita kukus nih Bun selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Dikukus menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya Bun. Nah, selagi menunggu adonan labu kuningnya kita kukus, kita siapkan bahan yang keduanya ya Bun. Di wadah yang kosong nih Bun kita masukkan 30 gram tepung tapioka.
Masukkan 50 gram tepung beras, tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian bahan tepungnya ini kita aduk dulu ya bun sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata nih bun, masukkan 260 ml santan kental. Dimasukkan santannya secara bertahap ya bun. Sambil diaduk dengan balon whisk sampai tercampur rata. Masukkan kembali sisa santannya, setelah itu diaduk lagi sampai tercampur rata ya bun. Nah, biar adonannya jadi wangi nih bun, kita tambahkan vanilla essence sedikit aja secukupnya. Kemudian aduk lagi ya sampai tercampur rata. Setelah itu adonan putihnya kita saring ya bun, untuk memastikan tidak ada tepung yang mengendap atau bergerindil. Setelah 25 menit nih bun, kita buka kembali adonan labu kuningnya. Kemudian kita cek nih bagian atas permukaan adonan labunya. Kalau udah set adonannya, kemudian kita tuang adonan putihnya sampai ke atas permukaan cetakan mangkoknya. Kemudian kita kukus kembali ya bun selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah 35 menit nih bun, kita buka kembali pancinya, kita cek lagi bagian atasnya. Kalau bagian permukaan atasnya sudah tidak basah nih bun, tandanya sudah matang ya. Kemudian angkat. Kemudian untuk sisa adonannya kita kukus kembali ya bun. Saat kita menaruh cetakan ke dalam kukusan, beri sedikit ruang biar nanti adonannya bisa matang secara merata. Untuk adonan yang pertama dikukus selama 20 hingga 30 menit ya bun. Setelah 25 menit, kemudian kita masukkan adonan kedua, adonan putihnya. Dan saat menuang adonan putihnya jangan terlalu penuh ya bun, nanti ini akan mengembang. Kemudian kukus kembali selama 35 menit. Setelah 35 menit sudah matang, kemudian diangkat. Setelah itu kita diamkan dulu ya kuenya sampai hangat. Nah, kalau udah hangat nih bun, kita tusuk bagian pinggir-pinggirnya. Tusukkan sate, kemudian dibalik kap mangkoknya sambil ditekan-tekan. Jadi deh. Nah, ini dia resep dari kue talam labu kuningnya. Cara membuatnya mudah dan pastinya anti gagal ya bun. Lihat kuenya cantik sekali ya. Dan rasanya pasti enak, kenyal-kenyal, lembut. Yuk coba kita potek atau belah ya. Dan jangan lupa untuk berdoa. Bismillah. Semoga bermanfaat resepnya dan selamat mencoba.